Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair, sobahan nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khairin. Subhanallah, Allahu akbar. Baiklah anak-anak sekalian, kembali kalian bertemu dengan Bapak untuk mata pelajaran Al-Quran Hadis, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara membaca surat Al-Alaq dengan benar, bagaimana juga kita menerjemahkan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 19, mulai dari arti kata sampai terjemahannya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang isi kandungan surat Al-Alaq. Kompetensi dasarnya masih sama seperti pelajaran yang lalu. Kemudian juga untuk tujuan pembelajarannya, di mana tujuan pembelajaran pertemuan kemarin kalian diharapkan mampu untuk menerjemahkan surat Al-Alaq. Nah, pada pertemuan kali ini setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, diharapkan kalian mampu menjelaskan isi kandungan surat Al-Alaq. Bagaimana kalian masih hafal surat Al-Alaq yang kemarin kita bahas terjemahannya? Ya, mudah-mudahan kalian sudah hafal dan masih ingat terus ya. Nah, untuk mulai pembelajaran kita, mari kita sama-sama dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pembelajaran kita berjalan lancar dan juga menjadi amal ibadah untuk kita semua. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita mulai memahami isi kandungan pokok dari surat Al-Alaq, kita ingatkan kembali terjemahan dari surat Al-Alaq itu sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, kalian ikuti bacaan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Artinya, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Apa artinya? Iqra wa rabbukal akram. Nah, masih ingat? Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Ayat selanjutnya. Alladzi 'allama bil qalam. Apa artinya? Yang mengajar manusia dengan selanjutnya. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya apa? 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Baik, selanjutnya. Kalla innal insana layatgha. Masih ingat artinya apa? Kalla innal insana layatgha. Sekali-kali tidak. Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Selanjutnya. Ar-ra'ahu istaghna. Artinya apa? Ar-ra'ahu istaghna. Apabila melihat dirinya serba cukup. Inna ila rabbika ruj'a. Artinya apa? Inna ila rabbika ruj'a. Sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Bagus, masih ingat ya? Ayat ke-9. Ar-ra'illadzi yanha. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Itu ayat 9 artinya. Kemudian ayat 10.
Abdan idza shalla. Artinya apa? Seorang hamba ketika ia melaksanakan sholat. Kemudian ayat yang ke-11. Ara'aita in kana 'alal huda. Artinya apa? Ara'aita in kana 'alal huda. Masih ingat? Nah, bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran atau petunjuk? Lanjut ke ayat berikutnya. Au amara bittaqwa. Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. Ayat 13-nya. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Apa artinya? Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Ayat ke-14. Alam ya'lam yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Ayat 15. Kita lanjut ya ke ayat berikutnya. Ayat berikutnya apa? Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Artinya, sekali-kali tidak. Sungguh jika dia tidak berhenti atau berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Ayat 16. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Ayat 17. Yad'una dia. Artinya apa? Falyad'una dia. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Ayat 18 kita lanjutkan. Terjemahan dari ayat 18. Sanad'u zabaniyah. Apa sanad'u zabaniyah artinya? Kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Siapa malaikat zabaniyah? Yaitu penyiksa orang-orang yang berdosa. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali tidak. Janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Itu terjemahan dari ayat 1 sampai 19. Alhamdulillah kalian semua masih hafal terjemahannya dan terus ya diingat-ingat kembali supaya hafalannya tidak hilang begitu saja. Kita lanjutkan anak-anakku sekalian, ayo kita amati gambar berikut. Coba kalian perhatikan. Nah, di sini ini gambar apa ya? Ada yang tahu ini gambar apa? Ya betul, ini adalah gambar gua Hiro. Apa sih gua Hiro? Gua Hiro itu adalah tempat Rasulullah ketika menerima wahyu yang pertama melalui malaikat Jibril. Nah, kapan itu terjadi? Kapan Rasulullah itu menerima wahyu yang pertama? Yaitu tepatnya pada malam 17 Ramadan. Jadi pada malam 17 Ramadan Allah menurunkan wahyu Jibril. Nah, maka dari itu pada malam 17 Ramadan itu sering kita peringatan dulu Quran. Nah, wahyu yang pertama itu apa sih? Wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Allah kalian sudah hafal ayat 1 sampai 5 dari Quran surat Al-Alaq. Kenapa ini dinamakan surat Al-Alaq? Nah, nama surat Al-Alaq ini diberi nama atau dinamakan
diambil dari ayat kedua dari surat Al-Alaq. Al-Alaq itu sendiri artinya segumpal darah. Ayat kedua ya, masih ingat ya, Al-Alaq itu ayat yang pertamanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Nah ini. Jadi nama surat Al-Alaq itu diambil dari ayat kedua dari surat Al-Alaq. Nah, kemudian semua ayat pada surat Al-Alaq ini diturunkan di Mekah. Maka dari itu disebutlah surat Al-Alaq ini surat Makkiyah. Kenapa surat Makkiyah? Karena seluruh ayatnya diturunkan di Mekah. Surat Al-Alaq adalah surah yang ke-96 dalam Al-Quran, dalam mushaf Al-Quran itu surat Al-Alaq ini ada di ke-96 setelah surat At-Tin dan sebelum surat Al-Qadar. Nah itu surat Al-Alaq. Lalu bagaimana sih isi kandungan pokok surat Al-Alaq? Apa saja? Kita lihat di sini. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Isi kandungan pokok surat Al-Alaq itu yang pertama, dari surat Al-Alaq ini kita bisa menemukan bahwa manusia diciptakan Allah dari segumpal darah, yaitu terletak pada ayat yang kedua dari surat Al-Alaq. Kemudian dalam ayat selanjutnya kita diperintahkan untuk membaca. Hal ini kita dituntut untuk mempelajari ilmu pengetahuan, baik ilmu umum maupun ilmu agama. Kenapa? Karena dengan banyaknya ilmu pengetahuan ini diharapkan nanti akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya, isi kandungan pokok dari Quran surat Al-Alaq ini pada ayat selanjutnya berisi ancaman bagi orang-orang yang merintangi orang lain untuk berbuat baik dan beribadah di akhirat kelak, seperti Abu Jahal yang diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan disiksa pada hari akhir nanti karena selalu merintih Nabi Muhammad SAW. Kemudian di akhir dari ayat surat Al-Alaq ini berisi larangan untuk mengikuti perilaku orang jahat dan berisi perintah untuk mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah isi kandungan pokok dari surat Al-Alaq. Baiklah anak-anak sekalian, itu dia isi kandungan pokok dari surat Al-Alaq. Mudah-mudahan kalian bisa paham dan bisa mengingatnya. Nah, untuk tugas kalian nanti silahkan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar. Bapak kasih 3 soal di sini. Soal yang pertama, nah ini ya, sehabis sholat isya Humairah selalu belajar, baik mengulang pelajaran yang disampaikan gurunya maupun belajar materi yang akan dipelajari esok harinya. Tapi belakangan teman akrabnya yang bernama Aminah selalu mengajaknya untuk diajari menggunakan handphone terbarunya. Pada awalnya Humairah melayani dengan baik, namun karena selalu datang setiap jam belajar, Humairah merasa berat hati dan akhirnya Aminah kecewa. Bagaimana tanggapanmu terhadap cerita di atas? Ini soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua, nanti kalian jawab, bagaimana sih kamu diajak main bola oleh temanmu sampai lupa untuk melaksanakan sholat asar? Itu sikap kamu bagaimana ya? Dijelaskan. Kemudian soal yang ketiga, Kipki selalu mendapatkan peringkat pertama di kelasnya. Ia merasa tidak ada temannya yang mampu menyainginya, bahkan sampai mengejek temannya yang mendapatkan nilai rendah. Bagaimana pendapatmu tentang sikap Kipki itu? Nah, silahkan soal yang 3 ini kalian jawab di buku kan, dan nanti kalian setorkan di
Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan kalian bisa memahami pelajaran saat ini. Dan Bapak selalu mendoakan kalian dan keluarga tetap sehat walafiat.